Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Wallahu ta'ala kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya bacakan ayat di dalam kitab suci Al-Quran pada awal tadi, ya, bahwasanya kita ini disuruh masuk Islam, ya, secara menyeluruh, secara keseluruhan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, secara menyeluruh, ya. Kalau boleh diartikan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali harus mencerminkan hal-hal yang islami. Selama 24 jam setiap harinya, kegiatan kita ini harus mencerminkan kegiatan yang islami. Wala tatabi khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah engkau turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini mari sama-sama kita berupaya untuk tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang menjadi larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterkaitan dengan perintah dan keterkaitan dengan larangan itu hakikatnya dua hal. Perintah ya kita kerjakan, larangan ya kita tinggalkan, ya. Apa-apa yang menjadi perintah, di antaranya semua sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi besar kita Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat manusia, ya. Uswatun hasanah merupakan suri tauladan, contoh bagi setiap manusia. Jadi seseorang yang pingin, ya, kehidupannya sentosa dunia akhirat harus mengikuti cara-cara Rasulullah SAW dalam perilaku hidup dan kehidupan kita. Nah, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita betul-betul mau mengikutinya, insya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita pun diberikan kemampuan, ya, diberikan kemampuan.
Karena apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu sebenarnya praktek dalam kehidupan keagamaan kita setiap hari. Ya. Praktek dalam kehidupan keagamaan kita setiap hari itu banyak sekali. Ya, banyak sekali. Kalaupun Rasulullah SAW mencontohkan sholat, ya, keterkaitan dengan sholat tahajud sajalah, ya. Sholat tahajud itu Rasulullah SAW amalkan setiap harinya, ya. Nah, tentunya kalau Rasulullah SAW mengamalkan sholat tahajud, ya tentunya kita harus mencontohnya, ya, mencontohnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan agar kita amalkan ibadah sholat tahajud, ya. Rasulullah SAW kebiasaan setiap harinya juga amalkan ibadah sholat tahajud, ya. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqamah mahmudah, kata Allah. Ya, artinya pada malam hari hendaklah engkau laksanakan, ya, sholat tahajud sebagai sholat tambahan. Mudah-mudahan Tuhan akan mengangkat derajatmu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Rasulullah SAW itu istiqomah amalkan ibadah sholat tahajud, ya kita cobalah, ya. Kita coba selain sholat wajib, ya, yang 5 waktu sehari semalam, diantaranya Isya, ya, yang 4 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, ya, zuhur 4 rakaat, ya, kemudian asar 4 rakaat ditambah maghrib 3 rakaat, ya. Kalau kita jumlah rakaat di dalam sholat wajib, ya, yang kita kerjakan sehari semalam itu ada 17 rakaat. Itu adalah sholat wajib yang harus kita laksanakan, dan ini merupakan fardu ain, ya, kepentingan kita pribadi, ya. Nah, Rasulullah SAW mengerjakan sholat wajib tersebut, dan beliau mengajarkan sholatnya itu berjamaah, ya. Rasulullah SAW mengajarkan sholatnya itu berjamaah. Tadi kalau sholat tahajud itu, ya insya Allah Rasulullah SAW itu mengerjakan sendiri, ya, sendiri dan sendirian. Kalaupun toh di masjid mungkin dilaksanakan sholat tahajud, ya, itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah itu, ya, sendiri-sendiri, ya, mengamalkan sholat tahajud sendiri-sendiri. Ya untuk itu, ya apa salahnya kita manfaatkan waktu malam itu kita amalkan ibadah, yaitu sholat tahajud. Insya Allah kalau kita istiqomah amalkan ibadah sholat tahajud, ya, Tuhan pun akan mengangkat derajat kita, ya, insya Allah, karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan mengangkat, ya, derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, insya Allah, ya, ada derajat yang lebih tinggi orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa pentingnya kita sholat berjamaah, ya. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita ini
bisa istiqomah mengikuti jejak beliau, yaitu melaksanakan sholat wajib secara berjamaah. Bila khusus yang laki-laki, selama fisik masih mampu, ya, mari sama-sama kita ramaikan masjid kita, ya. Kita makmurkan masjid kita, ya. Karena siapa lagi yang mau memakmurkan masjid kalau tidak kita ini semua selaku umat muslim, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun perintahkan, ya, supaya kita ini memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa atuz zakah wa lam yahsa illa yakunu minal muhtadin. Ya. Siapa lagi kalau tidak kita sebagai umat muslim yang memakmurkan masjid. Ya, kita inilah yang memakmurkan masjid. Karena kalau kita teliti manfaat yang kita peroleh dengan adanya kegiatan sholat berjamaah di masjid luar biasa, ya. Sholat itu kalau berjamaah insya Allah, ya, akan memiliki kelebihan 27 derajat dibandingkan dengan kita sendirian. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kita bukan berarti semata-mata menghitung nilai derajat ataupun nilai pahala, tetapi minimal kita harus tahu, ya, harus tahu kenapa kenapa sih kok dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu tadi salah satu di antaranya, dengan sholat berjamaah punya nilai tambah yaitu 27 derajat bila dibandingkan kita sholat sendirian, ya, sekali sholat. Nah, kalau isya, duhur, asar, maghrib kita laksanakan dengan berjamaah, ya tinggal mengalihkan saja, ya. 5 kali, ya, 27, Masya Allah. Nah, kalau kita laksanakan setiap tahun, setiap hari, ya insya Allah, walaupun kita tidak semata-mata, ya, berharap yang 27, tetapi kita hanya mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada pamrih yang tidak. Jangan saya tak begini supaya begini, jangan. Tetapi kita niatkan, ya, ibadah kita ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sungguhnya, ya, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu semuanya serahkan untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ya, tentunya kita berusaha semuanya, ya, untuk bisa laksanakan sholat itu secara berjamaah. Karena imam itu 27 derajat, sedangkan makmum itu 27 derajat, ya. Itu yang sholat wajibnya dilaksanakan secara berjamaah di dalam masjid ataupun di musola ataupun di tempat-tempat, ya, mungkin di lembaga-lembaga pendidikan ataupun di aula-aula yang mana dilaksanakan kegiatan sholat berjamaah. Luar biasa. Bahkan untuk di laut pun sekarang ini alhamdulillah ada kegiatan sholat jamaah, ya, di kapal. Masya Allah, luar biasa, ya, aturan daripada pemerintah, ya, aturan di dalam kegiatan sholat berjamaah itu juga dilaksanakan di kapal-kapal. Di situ ada musola, ya, bahkan ada aula khusus yang dilaksanakan untuk kegiatan keagamaan, khususnya kalau hari Jumat, ya,
walaupun posisi kita berada di atas kapal, kita bisa melaksanakan kewajiban sholat Jumat. Karena seorang laki-laki itu wajib hukumnya untuk amalkan ibadah sholat Jumat. Ya. Bahkan kita tidak boleh istilahnya itu meninggalkan dengan unsur kesengajaan tanpa ada uzur. Ya. Bila kita meninggalkan sholat Jumat dengan unsur kesengajaan sampai 3 kali berturut-turut, ya, itu sama halnya orang tersebut tergolong orang yang munafik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya sholat wajib 5 waktu yang dilaksanakan secara berjamaah, bukan hanya sholat tahajud yang dilaksanakan oleh kaum muslimin muslimat, tetapi Rasulullah juga mengajarkan supaya kita amalkan, yaitu sholat duha. Ya, sholat duha. Kalau sholat tahajud itu pada malam hari, ya. Kalau sholat duha insya Allah dilaksanakan pada pagi hari. Ya. Boleh dilaksanakan jam 7 ataupun sebelum jam 12. Ya, misalnya jam 9 boleh kita amalkan ibadah sholat duha. Jam 8 boleh kita amalkan ibadah sholat duha. Ya. Jam 10, jam 11 boleh kita amalkan ibadah sholat duha. Ya. Syukur-syukur sholat duha yang kita laksanakan itu 6 rakaat, ya. 2 kali salam, kemudian 2 kali salam, 2 kali salam, maksudnya 2 rakaat, kemudian kita salam, 2 rakaat kita salam, dan 2 rakaat kita salam. Insya Allah dengan kita istiqomah amalkan ibadah sholat duha, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan, ya, pintu rezeki kita, akan memberikan rezeki kepada kita, ya, dan akan mencukupkan rezeki kepada kita. Dibuka pintu rezeki, diberi rezeki, dan dicukupkan rezeki, insya Allah begitu. Ya, yang penting kita istiqomah untuk amalkan ibadah sholat duha. Ya. Karena Rasulullah SAW juga senantiasa setiap harinya amalkan ibadah sholat duha. Ya. Jadi sholat-sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya, setiap harinya, di samping sholat wajib itu berjamaah, kemudian amalkan ibadah sholat tahajud, ya, dia juga amalkan ibadah sholat duha. Ya. Insya Allah, ya, setelah kita tahu, ya, mari kita sama-sama mencobanya dan mencobanya. Insya Allah kalau kita sudah mencobanya, akhirnya menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan tersebut, ya, apabila tidak kita laksanakan, insya Allah kita akan merasa seolah-olah rugi. Ya, kita akan merasa rugi. Termasuk tahajud, ya, kalau kita nggak amalkan, kita termasuk rugi. Ya. Jadi ya sama-samalah, ya, kita berusaha untuk bisa amalkan, ya, ibadah sholat ini, karena sholat ini walaupun bagaimana sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat penting. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada istilahnya itu, sebelum kita laksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, isya, zuhur, asar, maghrib, subuh, ya, itu ada juga sholat rawatib, ya. Sholat rawatib yaitu sholat yang menyertai sholat 5 waktu. Biasanya sebelum sholat wajib diadakan sholat sunnah. Begitu juga setelah sholat wajib tersebut dilaksanakan,
ada sholat sunnah rawatib juga. Ya, ada sholat qoblal, ada sholat ba'dal. Ya. Kecuali kalau selepas sholat asar dan selepas sholat subuh itu tidak ada sholat ba'dal. Sholat ba'dal subuh, sholat ba'dal asar itu tidak ada. Ya. Kalau sholat qoblal subuh, sholat qoblal asar itu ada. Selain dari itu ya bisa dilaksanakan maghrib, bisa isya, ya bisa ya. Kemudian zuhur bisa ya, dilaksanakan sebelum kita laksanakan sholat wajib dan sudah kita laksanakan sholat wajib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita berupaya, berdoa sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, agar kita diberi kekuatan untuk amal ibadah, khususnya sholat ini dengan baik, dengan sempurna, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari jangan sampai kita melengahkan ibadah sholat. Pokoknya kita pegang teguh ibadah sholat ini hingga kita menembuskan napas terakhir, ya. Karena Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bisa, kalau bentuk kita menghembuskan napas terakhir, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.